Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa, Allahu Akbar. Ibu selalu doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran IPA ya, masih dengan Ibu Feni. Nah, Nana, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang suhu dan panas. Yang pertama, kita akan membahas tentang suhu dan panas, kemudian konduktor dan isolator panas, kemudian yang ketiga pemuaian dan penyusutan, dan yang keempat kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat atau tinggi rendahnya energi panas suatu benda. Perlu kalian ketahui bahwa suhu itu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, anak-anak, di sini ada yang pernah merasakan panas tinggi. Nah, suhu panas di dalam tubuh kita itu dapat diukur menggunakan termometer. Kemudian ada kalor atau panas. Kalor atau panas itu merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir dan tidak bisa merambat di ruang hampa. Anak-anak, kalor atau panas itu dapat diukur menggunakan kalorimeter. Nah, anak-anak, di situ ada gambar panas yang sedang merambat. Selanjutnya yaitu tentang sumber panas. Apa sumber panas? Sumber panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Contohnya yaitu matahari, listrik, api, dan juga gesekan dua benda. Contoh sumber panas matahari yaitu jika kita berdiri di lapangan, kita langsung merasakan panas dari matahari. Kemudian, jika ibu kalian sedang masak, sumber panasnya apa? Yaitu api. Kemudian, jika kalian menyalakan alat-alat elektronik seperti TV, itu akan menghasilkan panas. Nah, panasnya dari mana? Panasnya dari listrik. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas dan yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang pertama, kita akan bahas dulu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Itu apa sih? Nah, benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator panas. Contohnya seperti gelas, plastik, keramik, karet, kain, kayu. Nah, itu merupakan contoh dari isolator. Kemudian ada konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor itu merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya itu ada besi, logam, aluminium ya. Itu contoh dari konduktor panas. Makanya orang tua kalian atau ibu itu memasak menggunakan panci dari aluminium. Kenapa? Karena aluminium dapat menghantarkan panas dengan cepat. Selanjutnya yaitu tentang pemuaian. Masih berhubungan dengan panas dan suhu. Apa sih pemuaian? Pemuaian itu merupakan perubahan benda oleh panas yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Apa sih contohnya? Yang pertama itu kaca jendela dibuat agak berongga. Kenapa? Supaya saat terkena panas oleh panasnya matahari, kaca tidak pecah. Kemudian ada juga rel kereta api dibuat berongga. Kenapa? Supaya saat terjadi pemuaian,
rel kereta api tidak berbelok dan tidak mengakibatkan kecelakaan. Materi selanjutnya yaitu tentang penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi, jika suatu benda terkena suhu yang dingin, maka akan menyusut. Contohnya, yang pertama itu jika sepeda kalian tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka ban sepedanya akan mengempis karena terjadi penyusutan. Kemudian, contoh yang kedua yaitu tiang-tiang listrik itu kabelnya dibuat agak kendur ya. Kenapa? Supaya saat penyusutan di malam hari tidak putus. Kemudian ada juga kabel telepon juga dibuat agak longgar ya, agak panjang. Kenapa? Supaya saat malam hari jika terjadi penyusutan atau terkena suhu yang dingin tidak putus. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perpindahan panas. Perpindahan panas itu dibedakan menjadi 3. Ada perpindahan panas secara konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, kita akan bahas dulu perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi itu merupakan perpindahan panas atau kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Zat perantaranya itu adalah zat padat ya. Contohnya, jika kita memegang sendok yang telah didiamkan di air panas, maka sendok tersebut akan terasa panas juga ya. Kemudian memasak menggunakan panci. Nah, jika kita memegang pancinya akan terasa panas. Kemudian juga memegang besi yang dipanaskan, besinya akan terasa panas. Itu merupakan contoh dari konduksi. Yang kedua ada perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara cair dan gas, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya yaitu air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Kemudian ada juga peristiwa angin laut dan angin darat. Dan yang ketiga yaitu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela atau pintu karena adanya perpindahan partikel udara panas. Kemudian yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi itu merupakan perpindahan panas atau kalor tanpa melalui perantara. Contohnya yaitu yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api. Seperti saat kalian melakukan api unggun. Kemudian ada juga panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Contohnya jika kalian melaksanakan upacara bendera nih ya. Nah, lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Kenapa? Karena ada panas dari matahari yang langsung ke tubuh kalian. Kemudian ada juga yang terakhir itu menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu. Nah, itu merupakan perpindahan panas secara radiasi. Alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah membahas tentang suhu dan panas, kemudian ada konduktor dan isolator panas, ada juga perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi, dan juga ada pemuaian dan penyusutan. Nah, sebelum kita tutup, kita adakan evaluasi terlebih dahulu. Di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kalian tulis
atau salin di buku tugas IPA-nya. Kemudian nanti dikumpulkan di hari Jumat ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, Ibu yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.